Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, Masika berada di Kesultanan Kanoman, Cirebon. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Cirebon adalah nama kota dan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sejarah Cirebon berawal pada abad ke-14. Mulanya, ia hanyalah sebuah desa nelayan kecil di pantai utara Jawa Barat. Desa itu bernama Muara Jati, terletak di lereng Bukit Amparan Jati. Muara Jati adalah juga pelabuhan nelayan kecil. Desa kecil itu berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Galuh. Pemerintahan Galuh yang beribu kota di Raja Galuh itu kemudian menempatkan seorang pengurus pelabuhan atau yang dikenal dengan jabatan Syah Bandar bernama Ki Gedeng Tapa. Sebagai manajer sekaligus administrator yang ulung, Ki Gedeng Tapa mampu menjadikan pelabuhan Muara Jati semakin besar dan ramai. Banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari luar negeri, terutama saudagar-saudagar dari Cina. Hingga akhirnya Muara Jati menjadi pelabuhan utama Kerajaan Galuh. Berbagai komoditi pun diperdagangkan, mulai dari beras, rempah-rempah, emas, tekstil, alat-alat rumah tangga, dan barang-barang pecah belah, hingga garam dan terasi turut meramaikan perdagangan. Tak salah bila waktu itu cikal bakal Cirebon telah menjadi pusat perdagangan dunia, setidaknya Asia Tenggara. Kesuksesan Ki Gedeng Tapa telah mengantarkannya pada posisi elit dan terhormat di Kerajaan Galuh. Sebagai penghormatan dan tradisi waktu itu, putrinya yang bernama Nyi Subang Larang dipersunting oleh putra mahkota Galuh bernama Raden Pamanah Rasa sewaktu menjadi Raja Galuh, menggantikan ayahnya Prabu Dewata Niskala. Raden Pamanah Rasa bergelar Prabu Siliwangi. Dalam bahasa Sunda, Siliwangi berasal dari kata kasilih wawangian. Pengertian bebasnya adalah penerus atau pelanjut keharuman nama sang kakek yang bernama Prabu Wastu Kancana. Dengan demikian, Prabu Siliwangi adalah nama julukan karena sikap dan perilaku Raden Pamanah Rasa yang menambah wangi nama sang kakek Raja Galuh pendahulunya. Gelar aslinya sebagai raja adalah Sri Baduga Maharaja Prabu Guru Dewata Prana atau Prabu Jaya Dewata. Pada masa Prabu Siliwangi inilah Kerajaan Galuh semakin kuat dan meluas. Bila memakai nama-nama kabupaten sekarang, Kerajaan Galuh meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Tegal, Brebes, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur, Purwakarta, Karawang, Bogor, Subang, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kuningan, dan Cirebon. Prabu Siliwangi terus berupaya membesarkan Kerajaan Galuh dan kemudian membentuk kerajaan besar meliputi Jawa Tengah dan Jawa Barat yang diberi nama Kerajaan Pajajaran. Pada sekitar tahun 1425 Masehi, pusat pemerintahan pun dipindahkan dari Kawali yang terletak di Ciamis ke Bogor.
Salah satu kunci kesuksesan Prabu Siliwangi dalam membangun kerajaan Pajajaran adalah dengan menerapkan sistem otonomi kerajaan-kerajaan kecil. Bentuk kerajaan Pajajaran waktu itu mirip konsep negara federal atau negara bagian. Masing-masing kerajaan atau negeri-negeri kecil diberi otonomi luas. Pihak pemerintah pusat atau Maharaja Pajajaran, yakni Prabu Siliwangi, hanya menerima pajak setoran dan mengurusi soal pertahanan dan keamanan serta ekspansi kerajaan bila diperlukan. Perkawinan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subanglarang menghasilkan 3 keturunan, yaitu Raden Walangsungsang, Nyi Mas Ratu Rarasantang, dan Raden Sangara. Setelah Nyi Subanglarang wafat, ketiganya tidak betah tinggal di istana. Besar kemungkinan karena perbedaan keyakinan dengan sang ayah. Dapat dipahami mengingat sang ibu telah menganut Islam saat menikah, sedangkan ayahnya masih dalam pengaruh Hindu. Akhirnya kakak beradik itu, yaitu Raden Walangsungsang dan Nyi Mas Ratu Rarasantang, memilih meninggalkan kehidupan istana Pajajaran. Keduanya lebih memilih pulang ke rumah kakeknya Ki Ageng Tapa di Muara Jati. Selama tinggal di rumah kakek, keduanya masuk pesantren yang dipimpin oleh Syekh Dhatul Kahfi di Pasambangan, yaitu desa kecil dekat pelabuhan Muara Jati, yang juga guru agama kakek dan ibunya. Ia adalah seorang ulama keturunan Arab berasal dari Aceh. Kemungkinan seorang mubaligh utusan Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri tahun 1284 Masehi. Peranan Syekh Dhatul Kahfi adalah semacam guru ngaji saja bagi keduanya, tidak dalam konteks penyebaran agama Islam, apalagi bersinggungan dengan wilayah politik dan kekuasaan. Selepas mesantren, Raden Walangsungsang bekerja pada Ki Gedeng Alang-Alang yang tinggal di desa Tegal Alang-Alang, sebelah selatan Muara Jati. Dengan bantuan Walangsungsang, Ki Gedeng Alang-Alang berhasil mendirikan sebuah pemukiman di Lemah Wungkuk dan banyak membuka lahan baru untuk pertanian, yang semula lahan tidur yang banyak ditumbuhi ilalang. Selanjutnya, areal tersebut banyak dihuni oleh kalangan pendatang, saudagar, dan pedagang asing dari berbagai daerah dan luar negeri. Pemukiman itu selanjutnya diberi nama daerah Caruban, yang artinya campuran. Tempat berasimilasi, simbol pluralisme, keterbukaan, dan egalitarian, dan metropolitan. Di samping itu, karena sebagian besar warganya bekerja sebagai pencari ikan dan membuat petis dari air udang atau bahasa Sundanya cai rebon, maka masyarakat menyebutnya juga Cirebon sampai sekarang. Prabu Siliwangi kemudian mengangkat Ki Gedeng Alang-Alang sebagai pimpinan wilayah di areal pemukiman baru tersebut dengan gelar Kuwu Cerbon. Daerahnya meliputi Kali Cipamali sebelah timur, Cigugur Kuningan sebelah selatan, Pegunungan Kromong di sebelah barat, dan Junti Indramayu di sebelah utara. Sebagai rasa terima kasihnya kepada Raden Walangsungsang yang kelihatannya tidak disadarinya merupakan anak Prabu Siliwangi, Kuwu Cerbon mengangkat Raden Walangsungsang sebagai raksa bumi atau pejabat urusan pertanian dan pengairan, serta mengangkatnya menjadi menantunya. Ia memberikan putrinya Nyi Retna Riris alias Kencana Larang untuk menjadi istri kedua Raden Walangsungsang.
Setelah sekian lama bekerja pada Kuwu Cirebon, Raden Walang Sungsang ditawari menunaikan ibadah haji oleh gurunya Syekh Dzatul Kahfi, mengingat ada rombongan saudagar Arab yang akan pulang ke negerinya membawa dagangan bertepatan dengan bulan Zulhijjah. Tawaran menarik ini tak ditolaknya. Adiknya Nyi Mas Ratu Rara Santang pun ingin ikut naik haji. Dengan seizin kakeknya, keduanya pun pergi berlayar ke Tanah Suci. Di Tanah Suci Mekah, Nyi Mas Ratu Rara Santang bertemu jodoh dengan seorang bangsawan Arab asal Palestina bernama Syarif Abdullah, yang kemudian menjadi sultan di negeri Yutra, bergelar Sultan Maulana Muhammad. Dari perkawinannya lahirlah dua orang putra. Yang pertama bernama Syarif Hidayatullah dan yang kedua bernama Syarif Nurullah. Putra pertama inilah yang kelak dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Setelah beberapa lama tinggal di Mekah, Raden Walang Sungsang pulang ke tanah air, sementara adiknya bermukim di sana. Rute yang diambilnya melalui Aceh, Malaka, dan Champa atau Kamboja. Di Champa, ia berganti nama menjadi Haji Abdullah Iman atau Ki Somadullah. Sempat tinggal beberapa lama dan berguru pada Syekh Maulana Ibrahim Akbar, kerabat Raja Champa, bahkan menikah dengan putri gurunya. Istri ketiga dari kerajaan Champa ini ikut ke Cirebon hingga akhir hayatnya dan diberi nama Nyi Rasa Sejati. Setibanya di tanah air, ia kembali bekerja membantu Kuwu Cirebon. Tak berapa lama kemudian Ki Gedeng Alang-Alang atau Kuwu Cirebon pun wafat karena lanjut usia. Haji Raden Walang Sungsang alias Ki Somadullah pun ditunjuk untuk menggantikannya. Dengan sepengetahuan sang ayah, yakni Prabu Siliwangi, Kuwu Cirebon II ini pun diangkat sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakra Bumi. Mungkin karena kepada anak, Prabu Siliwangi meningkatkan jabatan Kuwu sang anak menjadi setingkat dengan bupati dengan kewajiban yang sama, yakni membayar upeti kepada pemerintah pusat Pajajaran yang beribu kota di Bogor. Perlahan tapi pasti, diam-diam Cakra Bumi terus memperkuat kekuasaannya. Ia terus memperluas wilayah Tegal Alang-Alang dan membentuk suatu penjaga keamanan dengan kualitas prajurit yang cukup besar, dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban pelabuhan utara Muara Jati yang kian ramai. Semua gerak-gerik dan sepak terjang Cakra Bumi kian tercium oleh ayahnya, Prabu Siliwangi, Maharaja Pajajaran. Namun, lagi-lagi mungkin karena kepada anak, sang ayah tak terlalu khawatir, bahkan diberinya penghargaan dan diberi gelar Tumenggung Sri Mangana Cakrabuana. Tak hanya itu, diberikannya tanda kebesaran Mande Pajajaran, yakni tempat duduk pejabat tinggi kerajaan Pajajaran, berupa balai-balai yang tengahnya ada kursi dari kayu jati berukir. Hingga sekarang, Mande Pajajaran itu masih terawat baik di Astana Gunung Jati. Hubungan biologis ayah anak antara Prabu Siliwangi dengan Tumenggung Cakrabuana memang diwarnai pertentangan ideologis Hindu-Islam, namun keduanya tetap berdamai. Kondisi tersebut mendorong kian kokohnya pemerintahan Tumenggung Cakrabuana sebagai daerah otonom, sebagai penganut Islam yang menganut falsafah rahmatan lil alamin. Hubungan Tumenggung relatif lebih luas dan terbuka ketimbang Prabu Siliwangi.
Sebagai pusat bisnis dan perdagangan internasional, daerah Caruban telah memungkinkan pergaulan Cakrabuana lebih global ketimbang ayahnya yang usianya memang semakin lanjut. Pada situasi seperti itu, Cakrabuana menjalin hubungan dengan Raden Patah di Demak yang sedang sibuk menyusun kekuatan untuk meruntuhkan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Komunikasi dengan keponakannya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah terus berlangsung intensif hingga keduanya sepakat untuk menyiapkan sebuah kerajaan Islam di Cirebon. Setelah situasi dinilai telah matang dan siap, Pangeran Cakrabuana memproklamirkan wilayah kekuasaannya di Cirebon sebagai kerajaan Islam, namun tak melakukan konfrontasi dengan kerajaan Pajajaran. Sebagai daerah otonom, hal tersebut memang masih dimungkinkan mengingat bentuk kerajaan Pajajaran adalah federal. Hubungan kerajaan Cirebon dengan kerajaan Pajajaran masih tetap baik. Pangeran Cakrabuana kemudian membangun Keraton Pakungwati sekitar tahun 1430 Masehi sebagai pusat pemerintahan. Namun, keraton tersebut diambil dari nama putri kesayangannya yang bernama Nyi Ratu Desi Pakungwati. Letaknya sekarang di dalam komplek Keraton Kasepuhan Cirebon. Disinilah kemudian segala sesuatunya berawal. Setelah menikah dengan Nyi Ratu Desi Pakungwasi dan tinggal dalam keraton, Syekh Syarif Hidayatullah mengawali misi penyebaran Islam di Jawa Barat. Terlebih mengingat usia Pangeran Cakrabuana kian sepuh, Syekh Syarif Hidayatullah menggantikan peran beliau. Program dakwah dan penyebaran Islam di Tatar Sunda khususnya pun memasuki babak baru. Dari sini pula babak Cirebon sebagai kerajaan Islam dimulai. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.